Spanyol disebut juga sebagai negeri Matador, karena di sana sering diadakan sebuah pertunjukan pertarungan antara manusia melawan banteng. Namun, tahukah Anda bahwa di Spanyol juga ada sebuah peninggalan peradaban Islam yang menakjubkan? Ya, ini adalah Istana Alhambra. Istana ini adalah pusat kekuasaan dinasti Bani Ahmar, yang merupakan dinasti Islam terakhir di Andalusia. Istana ini adalah saksi bisu dari kejayaan dan keruntuhan Islam di Spanyol, yang berlangsung selama hampir 800 tahun. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang istana yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Granada memiliki geografi yang unik dan menarik. Kota ini terletak di kawasan otonomi Andalusia, Spanyol, pada kaki Gunung Sierra Nevada. Granada berada pada ketinggian 738 meter dari permukaan laut dan dikelilingi oleh 3 sungai utama, Beiro, Daro, dan Genil. Kota ini hanya berjarak sekitar 1 jam dari pantai Mediterania, yang merupakan salah satu pantai tropikal di Eropa. Selain itu, Granada juga dekat dengan Sierra Nevada Ski Station, tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia FIS Alpine Ski sejak tahun 1996. Granada kaya akan sejarah dan budaya, terutama karena warisan Islam Andalusia yang ditandai oleh Alhambra, yaitu sebuah kompleks istana dan benteng Moor yang megah, dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Jika penasaran tentang sejarahnya, mari simak pembahasan dalam video ini hingga habis. Sejarah berdirinya Alhambra. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan dataran Iberia. Selama berabad-abad, Islam berkembang dan berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan peradaban di Spanyol. Namun, Islam juga menghadapi berbagai tantangan dan konflik, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu konflik terbesar adalah Reconquista, yaitu upaya pemulihan kekuasaan Kristen atas Spanyol yang dimulai pada abad ke-8 dan berakhir pada abad ke-15. Salah satu dinasti Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol adalah dinasti Bani Ahmar, atau juga dikenal sebagai Bani Nasr. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad bin Al-Ahmar pada tahun 1232 Masehi, dan memerintah di wilayah Granada, yang merupakan salah satu kota terakhir yang masih dikuasai oleh Muslim. Di kota ini, Muhammad bin Al-Ahmar membangun sebuah istana yang indah dan megah, yang kemudian dikenal dengan nama Alhambra. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab, yaitu Kaklat Alhamra, yang berarti istana merah. Istana ini dinamakan demikian karena dindingnya yang berwarna kemerah-merahan. Istana Alhambra menjadi pusat pemerintahan, administrasi, militer, dan kebudayaan dinasti Bani Ahmar, serta menjadi simbol kejayaan dan kemuliaan Islam di Spanyol. Istana Alhambra terletak di titik paling strategis kota Granada, berada pada ketinggian kurang lebih 150 meter. Luas komplek Istana Alhambra sekitar 14 hektar, dikelilingi oleh benteng-benteng dengan pola tidak beraturan. Arsitektur Alhambra. Alhambra merupakan satu-satunya kota peninggalan kerajaan Palatin yang masih hidup dari zaman keemasan Islam dan merupakan sisa dari dinasti Nasrid, kerajaan Islam terakhir di Eropa Barat. Bangunan ini tidak hanya penting secara historis tetapi juga merupakan mahakarya arsitektur dengan detail ukiran yang indah dan kompleksitas desain yang mengagumkan.
Istana ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Meksuar, Khomares, dan Nasrid. Masing-masing bagian memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yang mencerminkan gaya arsitektur dan seni Islam yang luar biasa. Meksuar adalah bagian tertua dari Istana Alhambra, yang dibangun oleh Muhammad bin Al-Ahmar pada abad ke-13. Bagian ini berfungsi sebagai ruang kerja dan tempat tinggal Sultan, serta sebagai tempat menyelenggarakan rapat dan sidang pengadilan. Khomares adalah bagian kedua dari Istana Alhambra, yang dibangun oleh Yusuf ke-1 pada abad ke-14. Bagian ini berfungsi sebagai ruang takhta dan tempat menerima tamu penting, seperti duta besar dan raja-raja lain. Nasrid adalah bagian ketiga dan terakhir dari Istana Alhambra, yang dibangun oleh Muhammad ke-5 pada abad ke-14. Bagian ini berfungsi sebagai tempat rekreasi dan hiburan Sultan, serta sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan. Di bagian ini, kita dapat melihat beberapa ruang dan taman yang sangat menawan, seperti Patio de los Leones, atau halaman singa, yang merupakan halaman utama di bagian ini. Puncak kejayaan Alhambra. Kejayaan paling fenomenal dari dinasti Nasrid di Alhambra terjadi pada masa pemerintahan Sultan Yusuf pertama dan Sultan Muhammad ke-5, putranya. Mereka berdua tidak hanya merenovasi Alhambra dengan menambahkan sejumlah bagian yang mengagumkan, tetapi juga menjaga kekuasaan dan pengaruh Islam di Andalusia. Pada masa keemasan ini, Alhambra berkembang menjadi pusat seni, budaya, dan politik yang penting. Arsitektur Alhambra mencapai puncak keindahannya dengan pembangunan Palacio de Khomares dan Palacio de los Leones. Yang keduanya menampilkan desain yang rumit dan detail yang halus, mencerminkan keahlian dan estetika Islam yang tinggi. Selain itu, Alhambra juga menjadi simbol dari kekuatan politik dan militer dinasti Nasrid, yang berhasil mempertahankan wilayah Andalusia dari serangan luar selama beberapa abad, sebelum akhirnya jatuh ke tangan monarki Katolik pada tahun 1492. Namun, kejayaan Alhambra pada masa ini tetap menjadi salah satu periode paling berkesan dalam sejarah arsitektur dan kebudayaan Islam. Pada tahun 1984, Alhambra, bersama dengan Taman Generalife dan Distrik Albaicin, telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Runtuhnya kejayaan Islam di Alhambra. Meskipun Istana Alhambra menjadi simbol kejayaan Islam di Spanyol, istana ini juga menjadi saksi bisu dari keruntuhan dan kehancuran Islam di Spanyol. Pada abad ke-15, pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastil, melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah Spanyol yang masih dikuasai oleh Muslim. Serangan ini dikenal dengan nama Reconquista, atau pembebasan Spanyol. Dinasti Bani Ahmar yang berkuasa di Granada, tidak mampu menahan serbuan pasukan Kristen yang lebih besar dan lebih kuat. Selama 10 tahun, dari tahun 1482 hingga 1492, Granada terus-menerus diserang dan dikepung oleh pasukan Kristen. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Sultan Muhammad ke-12, yang juga dikenal dengan nama Boabdil, menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Perjanjian ini mengakhiri keberadaan Islam di Spanyol, setelah hampir 800 tahun berkuasa. Menurut sejarawan, saat menyerahkan kunci Istana Alhambra kepada Raja Ferdinand, Sultan Boabdil menangis dan mengucapkan kata-kata yang terkenal, "Allah adalah besar, betapa mudahnya kita kehilangan segala sesuatu yang kita miliki." Ibu Sultan Boabdil, Aisyah, yang menyaksikan kejadian tersebut, berkata kepadanya, "Jangan menangis seperti seorang wanita atas apa yang tidak bisa kamu pertahankan seperti seorang laki-laki." Dari puncak Bukit La Sabika, istana ini menyaksikan pergantian zaman,
dari keemasan kejayaan Islam di Andalusia hingga saat-saat akhir kehadirannya di tanah Spanyol. Kisah Istana Alhambra adalah cerminan dari siklus sejarah itu sendiri, di mana setiap kejayaan pasti akan menghadapi ujian dan tantangan. Namun, lebih dari itu, Alhambra mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan keindahan yang dapat tercipta ketika berbagai budaya bersatu dan saling mempengaruhi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Kira-kira, tempat mana lagi yang perlu kita kunjungi dan telusuri sejarahnya? Coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.